A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Irfan. Tips belajar matematika, semua pasti bisa insya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan pecahan yang lebih besar atau kecil. Atau juga kita bagaimana cara menurutkan kalau ada beberapa pecahan, mana yang kecil, mana yang lebih besar, mana yang paling besar. Seperti itu. Baik, untuk singkatnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Pada tayangan seperti ini, kita mulai dari yang kecil dulu ya, sedikit dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membandingkan seperti ini, setengah, 3/4, dan 1/3. Pertama-tama, kalau misalkan ada angka yang sama, kalau di sini pembilangnya sama ya, pembilangnya sama. Kalau pembilangnya sama, maka setengah dan 1/3. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya pembilangnya sama, sementara penyebutnya berbeda seperti ini, kalau penyebutnya lebih besar, maka dia lebih kecil. Ya, kalau penyebutnya, oke, kita sekali lagi diulang ya. Kalau penyebutnya lebih besar, maka pecahan ini lebih kecil. Tidak percaya? Kita buktikan. Yuk, kita buktikan dengan cara mengalihkan silang. Nah, 3 kali 1 sama dengan 3, kemudian 2, 1 kali 2 di sini sama dengan 2, maka lebih besar 3. Dengan kata lain, setengah lebih besar dari 1/3. Nah, bagaimana dengan setengah dan 3/4? Kita bandingkan lagi. Setengah kita bandingkan dengan 3/4. Nah, kalau seperti ini bingung, kalikan silang saja. Dan kita letakkan hasilnya di atas ya. 4 kali 1 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Maka 6 lebih besar dari 4. Maka 3/4, dengan kata lain di sini kita bisa katakan 3/4 lebih besar dibandingkan setengah. Nah, kalau setengah lebih besar dari 1/3, maka urutannya tentu saja yang paling kecil adalah 1/3, kemudian diikuti dengan setengah, berikutnya yang paling besar adalah 3/4. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Kita coba lagi ya soal yang di atas ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Kembali lagi. Kalau misalkan ada angka yang sama, di sini yang sama adalah pembilangnya, sama-sama 1. Maka sudah bisa dipastikan yang penyebutnya lebih besar, ini lebih kecil. Ya, bisa dikatakan maka 1/5 lebih kecil dari 1/3. Nah, kemudian kalau misalnya antara 7/10 dan 9/10, kita lihat ada angka yang sama. Kali ini yang sama adalah penyebutnya. Kita pilih yang atasnya. Yang atasnya lebih besar 9 dibandingkan 7. Maka urutannya adalah 7/10 itu lebih kecil dari 9/10. Kita letakkan seperti ini. Nah, lalu 1/3 dan 7/10 siapa yang lebih besar? Nah, bisa kita bandingkan. Kita bandingkan ya. 1/3 dibanding 7/10. Kita kali silang di sini. 1 kali 10, 10. 7 kali 3, 21. Maka 21 lebih besar daripada 10, atau 10 lebih kecil dari 21. Maka di sini kita bisa katakan 1/3 lebih kecil daripada 7/10. Maka urutannya sudah benar ini. Yang paling kecil adalah 1/5, kemudian 1/3, kemudian 7/10, kemudian 9/10. Mudah bukan? Mau contoh sekali lagi? Baik, kita simak sekali lagi. Nah, ini dia. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Di sini ada angka yang sama. Kita urutkan ya. Kita urutkan dari ini angka yang sama di sini nih. Di bawah sini semua nih. Angka yang sama 8 semua nih. Ada 8-nya. Nah, penyebutnya 8. 1/8, 7/8, 5/8. Kita cari yang sama dulu ya. 1/8. Karena 1 lebih kecil daripada 5 ya, maka urutannya ini. 5/8, kemudian 7/8. Nah, kalau misalnya penyebutnya sama, maka kita lihat yang atasnya, pembilangnya. Pembilang yang besar itulah yang lebih besar. Gitu ya, kalau misalnya pembilang
Yang besar itu yang lebih besar. Nah, bagaimana 1/4 dengan 1/8? 1/4 dengan 1/8. Kalau pembilangnya sama, penyebutnya beda. Kita lihat penyebut yang lebih besar, gitu ya. Penyebut yang lebih besar biasanya pasti lebih kecil. Maka posisinya seperti ini. Nah, kalau tidak percaya kita buktikan. 8 kali 1 di sini, kalau bisa kita kali silang ya. 8 kali 1 adalah 8, 4 kali 1 adalah 4. Maka 8 lebih besar dari 4, maka 1/4 dapat dikatakan lebih besar dari 1/8. Oke, baik. Nah, sekarang antara 1/4, kira-kira posisinya di mana nih? Apakah di 5/8, antara 5/8 dengan 7/8, atau antara 1/8 dan 5/8? Kita cek saja. Kita bandingkan ya. 5/8 bandingkan dengan 1/4, kita kali silang di sini. Di sini 5 kali 4, 20. 1 kali 8 adalah 8. Maka yang lebih besar seperti ini. Atau 5/8 lebih besar dari 1/4. Maka kira-kira 1/4 posisinya di sini. 1/4. Ya. Baik. Kemudian berikutnya masih ada lagi 3/10. Masih ada 3/10 ya. 3/10 di sini bisa kita bandingkan, coba kita bandingkan dengan 1/8. Ya, kita coba bandingkan 1/8 dibandingkan 3/10. Kali silang lagi 10. Nah, 3 kali 8 ya 24. Maka lebih besar. 3/10 lebih besar daripada 1/8. Nah, kita bandingkan 3/10 dengan kira-kira 3/10 kan posisinya di sini ya, karena lebih besar dari 1/8, maka kira-kira 3/10 posisinya di sini. Nah, Bapak hapus terlebih dahulu ini ya, biar bisa kita gunakan. Baik. Nah, di sini 3/10 dengan 1/4. Kita kalikan silang. 3/4 itu 3 kali 4, 12. 1 kali 10 adalah 10. Maka yang lebih besar adalah 3/10. Oke, 3/10. Artinya, bisa kita urutkan di sini 1/8, kemudian 3/10, kemudian ada 1/4, kemudian ada 5/8, kemudian ada 7/8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cocok semuanya. Inilah posisinya yang benar. Mudah-mudahan tips seperti ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah. Demikian dari Bapak. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu dan mengaji murojaah jangan dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.